gajinya naik. Aduh, kepengen ajak adik beli makanan di restoran ini. Aduh, aku pengen kasih emas ke mama. Aduh, tapi skincare aku habis, aku juga kayak mesti check out deh. Aduh, nabungnya bulan depan aja deh. Aduh, giliran mau nabung, kenapa jadi amnesia ya? Ada yang bernasib serupa? Hai Zep Friends, ketemu lagi dengan saya Prita Gozi di Zep Finance TV. Seneng banget nih, hari ini kembali lagi kita hadir dengan Pops Clinic. Apa itu Pops Clinic? Pops Clinic itu adalah sesi konsultasi keuangan gratis. Yes, kamu tidak salah dengar, gratis. Jadi, setiap hari Rabu di Instagram @zepfinance, kalian, Zep Friends, bisa berpartisipasi dan juga berkonsultasi. Caranya mudah banget. Kalian tinggal jadi followersnya Zep Finance dulu. Ya iyalah, masa mau dikonsultasi gratis tapi nggak follow? Please deh, ya. Oke, kemudian kalian tinggal sharing nih kasus kalian seperti apa. Nah, dari berbagai kasus-kasus yang masuk, akan dipilih 5 kasus yang semuanya sih menarik, tetapi yang memang mungkin ingin dibahas saat itu oleh konsultan keuangan dari Zep Finance. Lalu kasusnya nanti juga akan di-share kembali di Instagram Story Zep Finance, biasanya nih setiap hari Jumat atau setiap hari Sabtu. Mari kita bahas kasus dari salah satu Zep Friends. Kita sebut saja namanya ini Mulan. Nama samaran loh ya. Mulan saat ini berusia 26 tahun. Mulan memiliki penghasilan 11 juta rupiah per bulan dengan tanggungan 1 orang adik. Sekarang, kita hitung-hitung dulu yuk pengeluaran bulanan Mulan, mulai dari pengeluaran rutin bulanannya dan juga utang yang Mulan miliki. Total pengeluaran rutin bulanannya adalah sebagai berikut. Bayar kosan 2 juta rupiah, kasih orang tua 2 juta rupiah, makan dan jajan 3 juta rupiah. Kata Mulan, pengeluaran ini yang suka bikin membengkak pengeluarannya. Kemudian, subscription dan wifi 1 juta rupiah. Pulsa untuk telepon dan paket 200 ribu rupiah. Jadi, kalau di total, pengeluaran rutin bulanan Mulan adalah 8,2 juta rupiah. Cicilan yang harus Mulan bayar yaitu kartu kredit senilai 4 juta rupiah. Untuk aset konsumtif yang dimiliki tidak ada. Aset investasi yang Mulan miliki saat ini, tabungan di bank sejumlah 12 juta rupiah. Wah, Mulan, masalah hidup kamu lumayan berat juga ya. Udah gaji naik, masih nggak bisa nabung. Tenang. Nah, sebelum aku kasih tahu nih, seperti apa sih pembahasannya untuk kasusnya Mbak Mulan dan juga mungkin untuk kasus-kasus yang serupa dengan kalian, jangan lupa dong kalian like, komen, dan share dulu. Hari ini videonya kamu suka nggak? Kasih tahu ya di kolom komentar. Oke, Mulan kan bilang nih bahwa dia tidak bisa menabung dalam jumlah yang banyak, padahal gajinya terus naik. Nah, kondisi seperti ini ternyata terjadi karena Mulan itu adalah tulang punggung keluarga. Mungkin kalau sebagian dari teman-teman bilang, aku sandwich generation Mbak Prita, padahal belum punya anak, padahal belum menikah. Nah, jadi sebenarnya itu adalah cikal bakal sandwich generation. Tetapi saat ini mungkin belum menjadi sandwich generation. Oke, gimana ya caranya supaya udahlah masih cikal bakal, nantinya mungkin beneran dari sandwich generation, tapi tetap bisa nabung. Oke, tenang dulu. Nah, sekarang kan harus diidentifikasi nih apa aja sih penyebabnya untuk Mulan ini. Ternyata memang ada kebutuhan untuk keluarga yang seringnya tidak terduga. Kemudian juga ada uang setoran setiap bulan yang memang harus dipenuhi. Lalu kemudian juga ada keperluan untuk adiknya. Belum lagi bocor halusnya si Mbak Mulan itu sendiri. Oke, pada saat usianya sudah mencapai 26 tahun, Mulan juga kepingin dong mempersiapkan dana untuk pernikahan. Jadi, kalau kalian juga bernasib sama seperti Mulan, yaitu generasi sandwich atau cikal bakalnya, ini dia cara membahasnya. Zep Friends, oke. Cash flow bulanan dari Mulan itu saat ini sebenarnya positif, yaitu 2,8 juta per bulannya. Wih, oke banget. Berarti kalau begitu kita melakukan analisa financial check up-nya. Seperti apa sih financial check up-nya? Again, yang paling pertama kita selalu mulai dari rasio likuiditas. Oke, aku ulang lagi ya. Rasio likuiditas itu kira-kira adalah sebuah rasio yang memang membuat kita tuh mengetahui kalau sampai misalnya besok kita tidak mendapatkan penghasilan lagi,
kita masih bisa nggak sih istilahnya bertahan hidup dan lain-lain. Oke, untuk kondisinya Mulan saat ini rasio likuiditasnya masih kurang, jadi bisa dibilang kurang sehat. Jadi mungkin bisa dibilang aset-aset yang ada di tabungan dan juga mungkin deposito tuh hampir nggak ada atau sedikit sekali. Kemudian yang kedua, kita melihat itu adalah rasio menabung. Iya, kasusnya aja susah menabung, padahal gaji bulanannya naik terus. Ya sudah hampir bisa dipastikan rasio menabungnya memang kurang sehat, Zap Friends. Oke, yang ketiga, untuk rasio utang. Untungnya saat ini kondisi berutangnya Mbak Mulan ini bisa dibilang aman banget, karena kan saat ini mungkin belum ada keperluan untuk bisa berutang yang lebih banyak lagi gitu ya. Tetapi kalau nanti pada akhirnya kemudian menikah, memutuskan beli rumah, kemudian nanti mau cicilan KPR, nah bisa jadi itu juga bisa berantakan. Saat ini kondisi rasio berutangnya tergolong sehat. Simpulannya, kondisi keuangan Mbak Mulan masih kurang sehat. Oke. Cara untuk menyehatkannya adalah seperti ini. Pertama, kita lihat dulu dana daruratnya. Karena Mbak Mulan ini adalah orang yang mungkin masih lajang, tetapi mungkin punya tanggungan, maka untuk saat ini kebutuhan dana daruratnya cukup 6 kali pengeluaran rutin bulanan. Kalau pengeluaran rutin bulanannya itu adalah 8,2 juta per bulannya, maka sebenarnya sih Mbak Mulan cuma perlu dana darurat hingga hampir 50 juta lah. Jadi selama udah punya dana darurat 50 juta, Mbak Mulan kamu aman. Oke, caranya gimana? Caranya kita bisa ngumpulin dari gaji bulanan kita dalam 37 bulan alias 3 tahun, dana daruratnya sebenarnya bisa terpenuhi. Nah, tapi kalau nggak mau nunggu kelamaan sampai 3 tahun, lebih bagus lagi. Caranya nanti kalau ada bonus, ada THR, langsung dijadikan dana darurat. Yang kedua, catet deh. Jadi orang-orang ya yang gajinya naik terus tapi susah nabung itu punya masalah di tidak mengenali tentang dirinya sendiri. Nah, jalan keluarnya adalah mencatat pengeluaran. Jadi mencatat pengeluaran cukup untuk 3 bulan ke belakang, kemudian ditempatkan bisa di Excel, bisa juga ditulis dan lain-lain. Tapi biasanya sih kalau aku ya saran nih, kalau untuk teman-teman yang benar-benar ngerasa boros banget, jangan ditaruh di Excel dulu deh, mendingan langsung ditulis. Kenapa? Karena memang secara saintifik kalau kita melakukan journaling secara fisik, itu biasanya kita akan lebih aware. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah lebih jago lagi, nggak apa-apa, silakan mencatat pengeluarannya dengan aplikasi, dengan Excel atau Google Sheet dan lain-lain, silakan aja. Nah, dari situ kemudian kita bisa membuat budget yang baru kan. Jadi langkah ketiganya adalah kita bisa disiplin dalam mengatur uang yang kita miliki. Caranya adalah membagi dengan metode simple. 50% living, 30% saving, 20% playing. Nah, caranya biar lebih terkendali, kita buat menjadi 3 rekening yang terpisah. Jadi benar-benar kayak kita punya 3 pos-pos atau 3 kantong-kantong digital yang akan kita bagi dari gaji kita. Jadi langsung aja dari gaji bagi nih, 50% untuk kantong yang memang untuk living, 30% lalu untuk saving, dan 20% untuk playing. Supaya savingnya nggak kebablasan, maka penting banget untuk pakai fitur automatic saving. Caranya dengan memasang fitur auto debit setiap terima gaji masuk ke rekening investasi. Dan yang terakhir, Mbak Mulan, kamu harus menentukan tujuan finansial. Karena kalau kita nggak punya target, ya sudah, jadinya semua penghasilan yang kita punya bablas juga. Pada saat kita sudah menentukan tujuan keuangan atau tujuan finansial kita, maka kita biasanya akan lebih terarah dan kita bisa mengendalikan diri kita supaya tujuannya tadi tercapai. Contohnya, tadi kan Mbak Mulan bilang dana menikah. Ya sudah, pasang deh foto ataupun juga visualisasi dan lain-lain di kamar atau dimanapun, di screensaver dan lain-lain, supaya setiap kita mau sabotase gaji kita sendiri, kita akan balik lagi ke jalan yang benar ya. Dan terakhir bahkan diberikan juga nih tips pamungkas keuangan oleh Mins dari Zap Finance. Mins kasih sedikit tips keuangan juga nih untuk Zap Friends para tulang punggung keluarga atau sandwich generation. Yang pertama, identifikasi pengeluaran yang harus dilakukan setiap bulannya. Kedua, prioritaskan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Ingat loh, bukan gaya hidup ya Zap Friends. Ketiga, jaga keuangan dengan memiliki dana darurat yang ideal.
Keempat, siapkan dana kesehatan jika perlu atau asuransi kesehatan. Yang terakhir, hindari utang untuk gaya hidup. Intinya sih untuk Mbak Mulan dan semua Mulan-Mulan lainnya yang sedang menonton video ini, yang kalian butuhkan adalah good money habit. Karena seberapa besar pun gaji yang kita miliki, pasti rasanya sih nggak akan cukup kalau hanya untuk memenuhi gaya hidup. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mengendalikan pengeluaran kita. Ingat, biaya hidup itu murah, biaya pamer itu mahal. Nah, Zep Friends, ingat sekali lagi kalau kalian juga ingin dianalisa keuangannya di Pops Clinic bersama Zep Finance, selalu follow Instagram Zep Finance setiap hari Rabu dan ikutan pada saat sesi Pops Clinic. Mudah-mudahan kasus kalian yang dibahas dan siapa tahu juga kasus kalian yang diangkat di video Zep Finance TV. Saya Prita Gozi dari Zep Finance TV pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video Pops Clinic berikutnya.